Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa yang tentunya ini adalah pilihan market dari zona Forex, yaitu ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama ada Aussie Swiss Franc, kemudian yang kedua ada GBP Jepang Yen. Seperti apa dari kondisi dua market ini selama 1 minggu ke depan, yang tentunya nanti akan kita bahas kembali ya di hari Rabu dan di hari Jumat. Semoga market pilihan dua ini dari zona Forex bisa menambah keuntungan dari kita semua, dan semoga sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Dan tentunya jangan lupa selalu Anda juga bisa cocokkan dengan analisa masing-masing. Oke, gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk Aussie Swiss Franc. Secara keseluruhan untuk Aussie Swiss Franc masih dalam posisi tren besarnya adalah turun ya. Anda bisa lihat ini adalah posisinya turun, dimana kalau kita perhatikan dari posisi swing terakhir di area ini membentuk sebuah lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan lower high. Tapi di sini menariknya kalau kita perhatikan pergerakan di minggu kemarin, di mana membentuk sebuah impulsif bearish yang sangat kuat. Ini menandakan untuk pergerakan Aussie Swiss Franc memiliki kecenderungan bearish momentum yang sangat besar dan memakan daripada candle warna hijau di minggu sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan di sini membentuk bearish engulfing. Artinya menurut saya minggu depan untuk pergerakan Aussie USD memiliki Aussie Swiss Franc ya, menurut saya memiliki gambaran yang cukup signifikan akan terjadi penurunan berlanjut. Dan tentunya seperti biasanya kita tandain dulu ya, yaitu yang menjadikan titik high tertingginya di minggu kemarin atau high weekly ya, di posisi ini kita tandain dulu. Kemudian di titik terendah untuk low weekly-nya di posisi ini kita tandain dulu. Ini adalah low weekly-nya, yaitu berkisaran antara 0.59767 sampai dengan 0.61560. Itu adalah high dan low yang terbentuk di minggu kemarin. Oke, setelah itu kita lihat ya dari progresnya ini besar kemungkinan akan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan, yang tentunya menguji area support yang di posisi area ini. Ini adalah area support yang terbentuk di posisi sebelumnya ya, di pergerakan sebelumnya. Area itu adalah memasuki area support di 0.58514, itu adalah target berikutnya. Oke, sekarang kita akan cek selanjutnya di time frame daily ya. Untuk time frame daily untuk Aussie Swiss Franc, di sini saya melihatnya ada potensi dorongan seller yang cukup signifikan ya. Kalau saya tarik menggunakan Fibonacci retracement, tapi sebelumnya saya tandain ini adalah menjadikan resisten ya, resisten kunci, dan kemudian di bawah ini saya tandain aja menjadikan support kuncinya. Oke, key supportnya. Dan saya melihat ada perubahan struktur dari posisi ini. Ini adalah menunjukkan potensi bahwasannya melanjutkan penurunannya. Setelah kita tarik Fibonacci retracement ya dari posisi ini, Anda bisa lihat, sampai dengan low terakhir di posisi ini ya. Kita masukkan angkanya, kita lihat dulu. Sampai dengan posisi ini kita lihat. Tentunya area yang menurut saya memiliki potensi kuat ya, dengan kita memasukkan 88,3 ya. Anda bisa lihat ya, kurang lebih dari posisi yang kalau kita perhatikan di area 78,6% sampai dengan 88,3% ini sudah direspon di minggu kemarin dan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan dan sudah keluar daripada area golden level. Artinya dorongannya memang sangat kuat ya, seller terjadi di minggu kemarin. Dan tentunya kita akan fokus untuk mencari area sell. Kita akan mencari area sell yang memiliki potensi yang cukup kuat untuk pergerakan di minggu ini. Tapi sebelumnya ini saya akan saya cocokkan dulu ya. Yang di atas ini ada level 62495.
495 kita samakan supaya angkanya pas. Kemudian yang di bawah ada 514. Oke, ini ada 514. Oke ya. Jadi Fibonacci-nya sudah sesuai ya, baik area key resisten ataupun area key support. Karena saya melihatnya di area ini adalah area break of structure ya yang terjadi di beberapa minggu ke belakang. Oke, kita tandain dulu ini adalah area break of structure-nya. Kita masukkan dulu posisinya ya seperti ini. Dan selanjutnya saya akan turunkan lagi di time frame 4 jam. Tentunya dengan kita melihat pergerakan seller yang cukup signifikan untuk Aussie Swiss franc, kita akan mencari sell ya, mencari area sell yang bagus. Tapi di sini seperti biasanya dengan analisa yang sebelumnya, saya akan tandain dengan menggunakan box ya. Saya melihat pergerakan minggu sebelumnya dan minggu kemarin seperti apa. Kita tandain dulu dari posisi hari Senin ya, di sini sampai dengan hari Jumat. Ini hari Jumat, kemudian kita cari dulu untuk hari Seninnya. Hari Senin ada di posisi ini, ternyata high-nya ya tepat di situ. Kita akan geser dulu. Ya, geser dulu, kita ganti warna kuning. Ini adalah high dan low di minggu kemarin. Oke. Sekarang kita akan masukkan di minggu sebelumnya. Kita tandain ini menjadikan high-nya dan low-nya kita cari di hari Senin ya. Oke, low-nya di sini. Ini adalah hari Jumat, ini hari Senin. Oke. Ya, di sini. Ini adalah minggu sebelumnya ya posisinya. Kita masukkan dulu. Ya, kita geser seperti ini. Ya, kita geser dulu. Ini adalah areanya. Oke, kita ganti warna biru. Ini berfungsi untuk apa? Untuk supaya kita lebih mengetahui ya, mengetahui area yang tentunya menjadikan batas kita, untuk kita tahu batasan high dan low selama pergerakan 1 minggu tersebut. Oke. Dan kalau kita perhatikan dengan posisi pergerakan seperti ini ya. Oke, maaf ini salah ternyata. Seninnya itu di sini. Kita rubah dulu ya. Bukan di situ. Sebentar. Ini Jumat. Oke, Seninnya ternyata di sini ya. Ini Seninnya low-nya terakhir di sini. Ya. Oke, nah sip dari ini ya. Nah ini posisinya Anda bisa lihat. Kalau kita perhatikan dari posisi untuk 2 minggu yang lalu, range-nya hanya berkisaran ini. Dan tentunya di minggu ini sudah terjadi breakout. Maka saya katakan tadi kan ada bearish engulfing terkuat di posisi ini. Dan dari posisi bearish engulfing ini kalau kita perhatikan, oke, memiliki lanjutan impulsif bearish berlanjut. Oke ya, memiliki progres penurunan impulsif berlanjut. Dan kalau saya perhatikan ini sudah terjadi dorongan bearish dan Anda bisa lihat ini membentuk sebuah pergerakan seperti head and shoulder ya. Ini shoulder kiri. Oke, ini neckline, ini headnya. Ya, Anda bisa lihat posisinya. Ya, kurang lebihnya seperti ini dan melanjutkan penurunan kembali. Oke ya, sebentar saya akan tandain beberapa coret-coretan. Ada perubahannya strukturnya dari sini ya. Atau bisa kita sebutnya adalah change of character. Di sini ini adalah change of karakternya. Kita tandain dulu, oke. Dan selanjutnya ada yang perlu kita perhatikan dari time frame 4 jam adalah market terakhir ya. Di sini strukturnya ada membentuk bearish engulfing dan kemudian bergerak konsolidasi. Sebenarnya ini sudah memiliki dorongan seller yang sudah cukup kuat. Anda bisa lihat ada bearish engulfing 2 kali ya, 1, 2. Maka di sini memiliki kecenderungan yang cukup kuat. Bahkan di area sebelumnya di sini juga ada. Oke, jadi kalau dilihat dari area yang perlu kita perhatikan, yang pertama posisi area ini ya untuk time frame 4 jam ini adalah target sell ya di time frame 4 jam ya. Ini adalah target sellnya.
atau target yang menjadikan poin utama ya. Ini adalah area untuk posisi sebentar saya tandain dulu. Ini adalah area base ya di posisi itu. Berkisaran 0.60061 sampai dengan 0.60350. Itu adalah area base-nya. Oke. Kita udah dapat posisi yang kita tandain dulu di area ini. Dan strukturnya menurut saya ini sangat impulsif sekali ya. Sekarang kita akan cek lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Kalau di time frame 1 jam, oke ya, ini saya melihat ada posisi terjadi breakout swing di area ini. Kita tandain dulu. Oke. Ini adalah area breakout structure terakhir di time frame 1 jam. Dan tentunya kalau saya perhatikan, karena kita tadi sudah tandain area base ya untuk target untuk kita sell di area tersebut. Di sini ada area demand. Ini adalah area yang menurut saya memiliki potensi yang cukup bagus untuk target sell saya adalah di area sini. Oke, ini adalah order block di time frame 1 jam. Saya jadikan zona sell saya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah zona sell-nya. Jadi, untuk kita lebih berhati-hati dalam arti seperti ini. Ketika kita sudah tahu, dan ini juga membentuk sebuah area compression ya. Adapun nanti kalau dia break di bawah area low weekly minggu sebelumnya di 0.59767, maka area yang akan dikejar posisi berikutnya menurut saya akan terjadi retest, yaitu target saya minimal di area zona sell di sini, yaitu berkisaran antara 0.60196 sampai dengan 0.60268. Artinya jika mana area ini ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in set down, maka saya akan sell di wilayah tersebut dengan target penurunan yang tentunya akan lebih dalam ya, minimal mendekati area low weekly minimal ya. Tapi ini bisa turun lebih dalam kalau kita lihat struktur yang terbentuk di sebelumnya. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini juga ada area rally base rally ya. Ini ada order block juga posisinya di sini. Ini menurut saya memiliki potensi yang perlu kita perhatikan ya. Intinya kita bisa taking profit bertahap. Ini saya tandain dulu seperti ini. Ya, ini akan menjadikan target saya minimal mendekati area ini. Ini adalah order block juga di time frame 1 jam. Oke, itu areanya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya, peluang untuk Aussie Swiss franc untuk minggu ini. Semoga area order block yang kita gambarkan di area tersebut menjadikan zona sell bisa direspon, dan tentunya harapan kita akan menjadi penurunan yang cukup signifikan minimal mendekati area 0.59619 sampai dengan 0.59520. Itulah target untuk penurunan ke bawah. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk Aussie Swiss franc. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP Jepang Yen. Oke, selanjutnya adalah market GBP Jepang Yen ya. Untuk kalau kita lihat market GBP Jepang Yen ini di time frame weekly memiliki potensi bullish yang sangat kuat ya. Bullish momentumnya sangat besar. Bahkan di posisi beberapa minggu ke belakang dari 2 minggu pembentukan impulsif bullish, kemudian di minggu kemarin juga memiliki bullish pin bar ya. Artinya menurut saya sih ini masih memiliki dorongan bullish berlanjut. Dan di sisi kiri kalau kita perhatikan memang ada area demand ya, area supply. Oke. Area supply ini menurut saya juga ada order block ya di time frame weekly. Hati-hati juga di area ini, ketika masuki wilayah area ini kemungkinan besar bisa terjadi penurunan. Tapi saya memiliki gambaran dari pergerakan untuk GBP Jepang Yen masih dalam posisi bullish. Oke ya, masih dalam posisi bullish. Oke, kita tandain dulu. Ini adalah order block di time frame weekly. Kita tandain dulu. Oke, order blocknya di time frame weekly. Oke ya, di area tersebut. Dan sekarang kita akan masukkan angkanya dulu.
dari pergerakan sebelumnya ya. Untuk high dan low-nya ini menjadikan titik high-nya di minggu kemarin, high weekly-nya di 182.949. Kemudian ini ada low-nya, kita tandain dulu menjadikan low weekly, oke, yaitu berkisaran 179.926. Itu adalah range-nya dari minggu kemarin. Dan tentunya dengan kita melihat adanya dorongan bullish dan low-nya sebelumnya di sini dan low-nya minggu kemarin lebih tinggi ya, dan berhasil break di atas daripada high minggu sebelumnya, membentuk high baru 182.949, itu menunjukkan potensi adanya terjadinya bullish. Oke ya. Jadi kita akan fokus mencari area buy untuk GBP Jepang Yen. Oke, sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Kita lihat dulu pergerakan untuk time frame daily. Oke, dan saya melihatnya kalau dari pergerakan di time frame daily, ada body candle yang tentunya pembentukan ya sampai dengan hari Jumat kemarin. Ini body candlenya semakin ke atas semakin mengecil. Artinya kalau kita perhatikan dari pembentukan hari Senin ini, jika mana candlenya membentuk candle bearish, maka ada potensi terjadi koreksi sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau sampai dengan hari Senin ini untuk GBP Jepang Yen membentuk candle impulsif bullish, maka memasuki area order block di time frame weekly. Oke, besar kemungkinan menurut saya ada kecenderungan bullish, tapi tidak terlalu bullish. Tapi bisa juga akan break di atas daripada high weekly sebelumnya, yaitu 182.949. Artinya kita akan masih tetap mencari area yang lebih compatible ya, dalam arti untuk target buy kita dengan progres pergerakan minggu depan dari struktur yang sudah kita lihat di minggu sebelumnya. Oke ya, sekarang kita akan cek lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Kita lihat peluangnya. Oke, seperti biasanya kita akan tandain dulu, kita gunakan box area ya. Kita tandain dulu dengan menggunakan box area. Kita lihat di sini, ini ada titik terendah terakhir. Oke, kita tandain dulu posisinya. Ya, seperti ini. Untuk hari Seninnya ada di area ini. Oke, kita tandain dulu. Ya, ini untuk hari Seninnya. Kita ganti warna kuning. Oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua untuk di hari sebelumnya ya. Ini kita lihat paling bawahnya. Oke, sebentar, di posisi ini titik terendah di minggu kemarin. Ya, Anda bisa lihat di kotak ini kan ada sudah terlihat jelas ya, bahwasanya strong bullish terjadi. Dan kalau kita tarik Fibonacci dari posisi minggu sebelumnya, ini ada koreksi kurang lebih di area 23,6%. Coba kita masukkan angkanya dulu. Anda bisa lihat ini juga sangat memungkinkan ya. Nah, ini ya 23,6%, yaitu di 180.260 dan terjadi bullish kembali. Dan kalau saya perhatikan, apakah ini nanti akan terjadi koreksi yang sama ya di area tersebut? Tapi kita masih belum bisa melihat. Artinya di sini ada bullish engulfing yang sangat kuat, sudah tidak ada struktur koreksi ya. Artinya masih dalam kecenderungan bullish. Dan yang perlu saya perhatikan di sini adalah yang pertama, ini ada bullish engulfing. Seperti biasanya ketika ada pembentukan bullish engulfing ya, kita akan ukur minimal ada pengujian 50%. Itu adalah salah satu target untuk kita bisa buy, yaitu berkisaran 182.156. Oke, itu targetnya. Dan saya akan menggunakan Fibonacci extension untuk mencari titik target ke atasnya dari titik swing terakhir di sini ya, titik terendahnya saya tarik dari berikutnya di titik A, saya tarik, dan ini low terakhirnya di sini ya. Oke, saya geser aja di sini. Ya, itu adalah area target ke atasnya. Ya, saya sudah mendapatkan poinnya. Oke, yaitu ada posisi 183.36, target pertama di 78,6%, target kedua di 183 yaitu 92,
Kemudian di target berikutnya 1,27 yaitu di 184.644 sampai dengan 185.557. Itu yang pertama, saya gunakan Fibonacci extension. Adapun untuk kita bisa lihat, kita bisa gunakan ini. Ya, tarik seperti ini. Ini swing terakhir, kita copy. Oke, menurut saya yang paling terdekat yang make sense bisa ini adalah menjadikan targetnya kenaikan untuk USD Jepang Yen ya. Saya tandain dulu. Nah, itu adalah targetnya. Menurut saya memiliki potensi yang sangat kuat di 183.927. Oke. Dan tentunya ini secara time frame 4 jam ya. Saya sih berharap ada retest koreksi dulu dari pembentukan bullish engulfing ini sebelum melanjutkan kenaikannya. Oke, sekarang kita akan cek lagi di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam untuk struktur yang bisa kita lihat di sini adalah sebentar. Oke. Ini adalah area support terakhirnya ya. Kita tandain dulu. Ini adalah support, key supportnya. Ada breakout structure di wilayah area ini. Ini adalah breakout structure-nya. Terlihat ada dorongan bullish yang cukup signifikan ya untuk sejauh ini. Oke, dan saya sudah dapatkan area yang ideal untuk saya buy adalah di sini. Ini adalah area demand dan tentunya ada order block. Ini adalah area demand dan ada order block di time frame 1 jam ini. Langsung aja kita tandain, ini adalah zona buy saya tepat di area 50%. Oke, ini adalah zona buy. Semoga aja ada konfirmasi ya di area ini dan terjadi retest. Ini adalah zona buy-nya. Oke. Artinya saya akan tunggu ketika market turun menuju area order block. Jika mana di sini ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup ya. Seperti itu saya akan buy di area ini. Dengan target tentunya yang lebih tinggi. Minimal sampai dengan target yang sudah kita gambarkan tadi ya di sini berkisaran di kurang lebih di 183. Ini adalah targetnya untuk kenaikannya. Oke. Yaitu berkisaran di 183.927. Oke, ini gambaran saya. Jadi dari dua market ini, baik Aussie Swiss franc dan GBP Jepang Yen, ini adalah pilihan daripada zona forex. Menurut kita adalah market yang cukup bagus untuk kita bisa tradingkan selain market-market yang lain. Semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman bisa tonton videonya ya dari awal sampai dengan akhir dan bisa dicocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.